Mari kita menjelaskan nats Alkitab dari Amsal pasal 19 ayat 20 yang berbunyi, "Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Sekali lagi dari Amsal pasal 19 ayat 20, "Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan ini supaya kamu memperoleh hikmat pada masa depan. Hikmat maksudnya di sini adalah orang yang berhikmat itu adalah orang yang bijak. Jadi kita mendengarkan nasihat dan menerima didikan itu supaya kita itu memperoleh hikmat, supaya kita itu bisa menjadi orang yang bijak pada masa depan kita, pada masa yang akan datang. Dengarlah akan nasihat dan terimalah akan pengajaran. Kita mendengarkan nasihat dan menerima pengajaran, didikan, supaya pada akhirnya kita boleh menjadi orang yang berbudi. Ya, kita juga mendengarkan nasihat dan menerima didikan atau ajaran itu, pengajaran, supaya pada masa-masa yang akan datang kita boleh menjadi orang yang berbudi. Orang yang berbudi di sini maksudnya adalah orang yang berakal atau berkelakuan baik. Jika kita suka belajar dan mendengar nasihat, maka kelak kita akan menjadi orang yang berhikmat atau orang yang bijak. Dalam bahasa Inggris dikatakan listen to advice and receive discipline that you may become wise by the end of your life. Jadi mendengarkan nasihat dan menerima didikan itu adalah membuat kita menjadi orang yang bijak pada akhir hidup kita, pada masa-masa yang akan datang. Ini sebagai contoh ini Raja Rehabeam. Kita mengetahui dulu Raja Rehabeam itu adalah Raja Yehuda yang pertama. Pada usianya yang ke-41 tahun, dia menjadi raja. Ya, dia menjadi raja dan pemerintahannya selama 17 tahun. Dia menggantikan ayahnya yang bernama Salomo, dan Rehabeam ini adalah ibunya bernama Naamah atau orang Amon. Jadi Raja Rehabeam ini pada zamannya ini, pada masa dia menjadi raja, pada waktu dia menjadi raja, dia mendengarkan nasihat. Memang dia mendengarkan nasihat, tetapi nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang-orang muda atau yang sebaya dengan dia. Artinya nasihat yang didengarkan oleh Rehabeam ini merupakan nasihat yang menjerumuskan, ya, lebih banyak pada kepentingan pribadinya, sehingga apa hasilnya? Ya, pemerintahannya di kemudian hari mengalami masalah dalam kerajaannya. Itulah cerita daripada Raja Rehabeam ini pada masa dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Salomo, dan dia pemerintahannya selama 17 tahun berlangsung. Dan ini sebagai contoh juga kepada kita dalam hidup kita ini, ya, kita harus mendengarkan nasihat-nasihat yang tidak menjerumuskan. Nasihat-nasihat orang tua yang membuat kita berhikmat, bukan menjerumuskan, sehingga
kita di masa-masa yang akan datang tidak mengalami masalah dalam kehidupan kita. Jadi terkadang orang dalam hidupnya ini suka mendengarkan nasihat-nasihat yang menjerumuskan. Kenapa? Karena nasihat-nasihat yang menjerumuskan itu pada umumnya mengarah pada keuntungan pribadi atau mengarah pada keuntungan kita sesaat. Sementara nasihat-nasihat dari orang tua itu adalah merupakan petuah-petuah yang membuat kita berhikmat atau membuat kita menjadi orang bijak. Jadi marilah kita mendengarkan nasihat, menerima pengajaran, jangan alergi kita ketika ada didikan, ada nasihat. Ya, kita harus menerimanya dengan baik dan kita juga harus menyeleksi apakah itu nasihat yang menjerumuskan atau nasihat yang membuat kita berhikmat atau menjadi orang yang bijak atau kita itu menjadi orang yang berakal budi. Jadi barangkali di sini yang perlu kita simpulkan dalam nats Alkitab ini tadi yang mengatakan dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi di sini kita dianjurkan untuk menerima nasihat, menerima didikan, dan tujuannya adalah untuk membuat kita berhikmat atau berakal budi atau menjadi orang bijak, sehingga dalam hidup kita ini, dalam menyelesaikan masalah-masalah kita, menghadapi masalah, kita bisa menyelesaikan dengan baik, tidak menyelesaikan dengan secara emosi. Kita harus menjadi orang bijak, ya. Dan ini juga dengan kita menjadi orang bijak, maka kita disebut orang berakal budi. Berakal budi, berkelakuan baik. Jadi hal ini yang membuat kita berkelakuan baik atau berakal budi dengan mendengarkan nasihat dan menerima pengajaran atau didikan. Jadi anak-anak muda kita sekarang ini terkadang sulit sekali menerima nasihat, ya, sulit sekali menerima didikan, ya, karena memang nasihat-nasihat atau didikan-didikan itu agak memperketat kita dalam menjalankan aktivitas kita atau kegiatan-kegiatan kita. Jadi terkadang orang anak-anak muda sekarang ini mau bebas saja, mau bebas. Jadi tidak mau terikat, sehingga sulit sekali untuk menerima nasihat dan begitu juga didikan atau pengajaran. Jadi inilah yang harus kita fahami dalam nats Alkitab ini sebagai orang muda dan sebagai orang yang sudah orang Kristen, sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan. Maka kita harus senantiasa menerima nasihat dan begitu juga mendengarkan nasihat dan menerima didikan, ya, agar kita pada masa-masa yang akan datang menjadi orang bijak, ya, agar kita pada masa-masa yang akan datang tidak mengalami permasalahan-permasalahan dalam hidup kita ini, sehingga dalam hidup kita ini bisa berjalan dengan baik, kita menikmati hidup ini dengan kuasa roh Tuhan yang bekerja di dalam hati kita, sehingga itulah yang menuntun kita dalam perjalanan hidup kita ini, sehingga betul-betul kita ini sungguh-sungguh mengharapkan kehidupan yang kehidupan yang abadi,
sehingga Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati kita dalam segala perjalanan hidup kita di dunia ini. Barangkali demikian yang bisa kami jelaskan. Terima kasih.